yang sama-sama kita muliakan pemangku manaqib. Al-Mukarramah wal Muhtaramah Ibu Hajarisma Noparinda, yang sama-sama kita muliakan para wakil talqin, pangersa guru agung di mana saja berada, wabil khusus yang dihadirkan oleh Allah pada kesempatan manaqib internasional pagi hari ini, Al-Mukarramah Muhtaram Bapak Haji Anak Ashari, Al-Mukarramah Muhtaram Mustafa, dan Al-Mukarramah Muhtaram Bapak Haji Zainal Mustaqim. Bunda Haya, para kiai, para asatiz wal asatizat, para petugas manaqib, ikhwan akhwat di mana saja berada, baik yang ada di luar negeri maupun yang ada di negeri, yang senantiasa diistiqomahkan oleh Allah dalam pemeliharaan Allah. Panjangkan umur dunia, berikan kesehatan yang sempurna, dicurahkan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal untuk bekal ibadah kepada Allah, ditambahkan kemuliaan, ditinggikan derajat, dipenuhi segala kebutuhan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fasl Tsalits fi Syahr Rabiul Awal. Pasal yang ketiga di dalam membahas bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini bulan diturunkannya nur. Lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syahrul nuri. Kalau para aulia menyebut bulan Rabiul Awal sebagai bulan cahaya wujud. Jadi nurul wujud. Karena di bulan ini nur Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tampakkan ke alam dunia. Dan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirah mengatakan, laula Muhammadun ma khalaqtul aflaq. Seandainya bukan atau seandainya tidak ada Nabi Muhammad, maka tidak akan kuciptakan alam semesta, kata Allah dalam hadis qudsinya begitu. Laula Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta. Jadi alam semesta ini diciptakan oleh Allah karena adanya Nabi Muhammad SAW. Seperti ya, kita ada karena adanya Abah Aus. Kalau Abah Aus nggak ada, nggak ada. Jadi bulan Rabiul Awal adalah bulan syukur. Bulan syukur karena kita diciptakan oleh Allah Rabbul Izzah. Kita ada karena guru kita. Kita ada karena baginda Rasulullah SAW. Guru-guru kita mengajarkan kepada kita menghadapi bulan ini dengan 3 makom. Yang pertama, makomul muhabbah. Makom cinta. Jadi bulan ini untuk memperbanyak Bani Hashim, salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa Abah Anom, mun cinta ka guru kudu bukti. Mun cinta ka Nabi kudu salawat. Nah, jadi kalau cinta ke guru ya mesti ada bukti. Nah, kalau cinta ke Nabi Muhammad, maka mesti membaca salawat. Salawat banyak. Itu yang pertama.
Jadi maqam mahabbah. Yang kedua, maqamul mutabba'ah. Maqamul mutabba'ah. Maqam meneladan. Jadi kita lahir ke atas dunia, mesti ada yang kita tiru. Ya. Jangan kehendak sendiri. Jadi mesti ada yang kita ikut. Jadi bulan ini kita terjatuh. Kita latihan. Latihan meniru Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui guru kita. Melalui guru kita. Lembut lisannya, tegas lisannya, dermawan tangannya, bangun malamnya, zuhud pada dunianya. Jadi kita belajar. Kita arjatoh. Mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui guru kita. Kalau bahasa Abah Sepuh, tiru akhlakna, ulah ukur, ngagungkeun, ungkul, kata Abah Sepuh gitu. Jadi tiru akhlak. Ya, tiru akhlaknya, bagaimana akhlaknya Abah. Ya, ulah ukur, ngagungkeun, ungkul. Jangan cuma mengagungkan saja. Jadi kita mesti meniru Abah. Yang ketiga, maqamul wusul. Ya, maqam wusul sampai menyambung. Ya, jadi Rabiul Awal itu babun, pintu. Pintu untuk masuk nyambung dari Abah. Ya, dari Abah, guru batin kita, ke baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, bagi para pecinta kesucian jiwa, ada dua kelahiran. Nah, ini dia. Pertama, kelahiran jasad dari ibu kita. Yang kedua adalah kelahiran ruh. Yaitu dengan talqin dan cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bulan kelahiran kita juga. Jadi bulan Rabiul Awal itu bulan kelahiran kita. Ya. Jadi ada dua kita. Ada menerima Lailatul Qadar, talqin zikir itu. Dan bulan Rabiul Awal itu adalah bulan kelahiran kita. Terus kita. Dengan ditalqin berarti kita mendapatkan Rabiul Awal. Bulan kelahiran ruh kita. Seperti musim ini. Hati yang mati karena dunia dihidupkan lagi. Dengan nur baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan lisan guru agung kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu guru agung kita. Bangsa Abah. Jadi dihidupkan lagi hati kita. Yang sakit disembuhkan, yang karat dibersihkan, yang mati dihidupkan dengan nurnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui lisan sucinya penerus baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu panggilan urusan. Jadi kalau kemarin bulan Muharram awal tahun, kalau Rabiul Awal jadi awalnya hidayah. Dunia bisa muter. Ya, dunia bisa muter karena adanya matahari. Hati kita bisa hidup karena adanya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihadirkan di bulan ini. Ya, jadi kalau bahasa Abah Anam lagi, saha cinta ke Kanjeng Nabi pasti cinta ke guru. Gitu. Jadi siapa yang cinta kepada Nabi, cinta kepada guru. Bulan Rabiul Awal walahu tis'atu ahrufin. Jadi bulan Rabiul Awal itu memiliki
90. Wahia ro, yang pertama huruf ro, wal ba'u, dan kedua huruf ba, wal ya'u, ketiga huruf ya, wal ainu, keempat huruf ain, wal aliful awal, yang kelima huruf alif pertama, wal lamul awal, keenam huruf lam awal, wal alif tsani, yang ketujuh alif yang kedua, wal wawu, 8 huruf wawu, wal lam tsani, dan yang ke-9 huruf lam yang kedua. Fa'amarra. Fa'amarra fihi fahya ro. Gitu. Jadi huruf ro ini diartikan oleh guru kita ro. Apa robito itu? Fahiyal wasitati awil wasitoti. Ya. Robito itu adalah wasilah atau pelantara. Walau kana lafzu tafawutan al makna wahid. Meskipun lafaznya itu berbeda, tapi tetap wajib sama istiraku makna. Dinamakan istirak makna. Jadi robito itu, robito itu jalan pulang atau jalan mati bagi kita sebagai murid, sebagai wasilah, sebagai jembatan. Jadi robito itu mau disebut wasilah kek, mau disebut perantara kek, mau disebut guru kek, terserah. Ya. Jadi lafadznya boleh berbeda-beda, tapi tujuannya satu, yaitu nyambung. Nah, itu namanya istirok makna. Beda nama, tapi satu rasa. Yaitu jalan menuju Allah. Ya, jalan menuju Allah itu adalah kuncinya cuma ada satu. Jadi yang perlu kita ingat, jalan menuju Allah itu kuncinya cuma ada satu. Tidak dua, tidak tiga. Cuma ada satu, yaitu guru. Jadi jalan menuju Allah itu adalah guru. Robitoh kepada guru itu sebagai kabel atau sebagai tali penghubung. Ya, seperti colokan ke setiap kontak. Ya, kalau diilustrasikan seperti hati kita, seperti lampu. Ya, Allah itu adalah listrik. Nah, guru adalah kabelnya. Nah, kalau nggak dicolokin ke guru, nggak bakal nyala hati kita. Jadi hati kita kalau tidak ada punya guru, maka hati mustahil. Hati yang mati bisa hidup. Hati yang sakit bisa. Jadi jangan lepas dari robitoh. Jangan lepas dari robitoh ke guru. Karena guru itu adalah jalan. Guru itu adalah pintu. Guru sebagai wasilah. Guru sebagai pelantara kita kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalla. Kita tidak akan bisa langsung ke raja, kita nggak bakal bisa langsung ke seorang presiden tanpa lewat protokoler. Begitu juga kita tidak akan bisa langsung ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa lewat guru. Jadi kalau kita ingin ketemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ingin berjumpa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ingin mendapatkan syafaat bagindanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita melewati itu. Kita tidak akan bisa langsung. Kita tidak akan bisa langsung ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa lewat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak akan. Jadi guru kita lah yang akan menyampaikan kita kepada Rasulullah, dan Rasulullah lah yang akan menyampaikan kita kepada Allah. Jadi yang namanya rabita itu terserah kita membayangin wajah guru,
menghadirkan guru, fana ke guru. Caranya memang beda, tapi tujuannya satu. Hancurkan ego kita. Kita tidak tahu apa-apa. Kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya itu. Kita tidak punya harta. Kita fakir. Kita mengharapkan Allah. Jadi, kita hancurkan ego. Kita tidak punya ilmu, tidak punya harta, maka kita berhadapan kepada guru kita. Sambungkan ke guru kita. Ke nur guru kita, ke cahaya guru kita. Jadi kalau kita sampai kepada Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh, kalau kita mau sampai kepada Allah, pegang talinya dia. Dan talinya itu namanya Syekh Murti, guru. Ya. Jadi warabitatu ya ibaratun an hifdzi salik surata syaikhihi fi mudrakihi au fi qalbi. Jadi rabita itu adalah ungkapan dari seorang salik, dari seorang murid yang menjaga, yang mengingat gambar guru di dalam pikiran. Au fi qalbi, atau di dalam hati. Au yatasawwar suratahu bi annaha suratu syekhi. Atau ia membayangkan sesuatu dengan meyakini bahwa itu adalah gambaran. Ada orang yang mengulurkan tangannya untuk membantu orang lain. Kita ingat guru kita. Guru kita sangat bermanfaat. Kita melihat orang yang membutuhkan kasih sayang, kita ingat guru kita. Guru kita sangat menyayangi kita. Kejembaran Rahman. Jadi, Robito itu gampangnya kita ngegandulin terus guru kita. Bagaimana? Tadi caranya ada 3 disebutkan. Yang pertama di pikiran kita. Kita memikirkan selalu kita. Ingat wajah beliau. Ingat wajah guru ketika kita zikir. Ingat wajah guru ketika kita kerja. Ingat wajah guru ketika kita sedang berjalan. Ini di pikiran kita hanyalah guru. Kita makan, kita minum, apapun yang kita kerjakan, aktivitas kita, kita selalu ingat kepada guru kita, pada wajah guru kita. Lalu di hati kita, kita ngerasa guru kita sedang memperhatikan kita. Guru kita sedang mengawasi kita. Kita sholat, guru kita mengawasi. Kita naik kendaraan, guru kita mengawasi. Kita sedang apa saja, di hati kita, kita merasa guru kita merhati kita. Lalu yang ketiga, kita bayangkan. Robito. Jadi robito itu di pikiran, di hati, dan kita bayangkan. Lihat apa saja. Ingatnya ke guru kita. Jadi seperti cermin. Memantulkan cahaya. Memantulkan wajah guru kita. Seperti tadi. Ada orang yang membutuhkan bantuan. Kita ingat kepada guru kita. Yang begitu dermawan guru kita. Orang yang membutuhkan kasih sayang, perlindungan. Kita berikan perlindungan, kasih sayang kita. Bagaimana guru kita memiliki kejembaran rahmania. Murid-muridnya tidak pandang. Semuanya dikasih. Disayang. Dan yang datang kepada siapapun. Yang datang siapapun orangnya kepada guru kita. Beliau sangat mengasihi dan menyayangi. Kita bayang.
ketika ada orang yang memberikan kasih sayang, berkah segalanya semuanya. Salam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.